Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswaragian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik, Pak. Thank you. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini Pak Kiswoyo, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, tapi secara intraday-nya belum mampu kembali menyentuh ke level 7.100-an hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Pak Kiswoyo, kalau kita flashback ini dalam beberapa perdagangan terakhir tampaknya cukup sulit indeks harga saham gabungan untuk menembus ke level 7.100-an terutama di penutupan perdagangan di sesi kedua. Bagaimana analisis Anda? Kalau saya lihat, biarpun level 7.100 saat ini cukup sulit, tapi mulai minggu depan harusnya sudah mulai aman. Karena bagaimana juga tanda positifnya saya lihat adalah dia level 7.000 sebagai level support kuat dan level psikologis dia bertahan, artinya tidak ditembus ke bawah 7.000. Itu sudah sinyal kuat, jadi hanya menunggu waktu saja menembus level 7.100, lalu 7.250, lalu baru 7.500. Karena memang target akhir tahun saya tidak berubah dari akhir tahun kemarin. Saya selalu bilang IHSG tahun ini akan ada level 7.500, artinya dia akan mencoba new high. Jadi mungkin dari 7.000 nggak ditembus, awal-awal dia akan mencoba 7.100, lalu 7.250, baru ke arah 7.500. Jadi menunggu waktu saja sebetulnya begitu. Baik. 7.500 sampai dengan akhir tahun. Artinya ini dalam beberapa waktu ke depan akan ada lompatan-lompatan penguatan yang signifikan terhadap indeks harga saham gabungan atau lebih kepada lompatan nantinya di momentum window dressing di akhir tahun nanti Pak Kiswoyo. Memang ini kita tidak tahu ya kenaikannya apakah akan terjadi di bulan itu bulan Desember, tapi biasanya memang bulan Desember itu selalu hijau. Biasanya memang selalu hijau. Jadi memang kalau kita bicara statistik sampai 15 tahun terakhir pun bulan Desember itu selalu hijau. Jadi mungkin ada kemungkinan bahwa mendekati akhir November, IHSG akan tetap berusaha rendah dulu biar nanti di Desember closing-nya bisa lebih tinggi. Seperti itu. Baik, kalau kita perhatikan secara sektoral Pak Kiswoyo, dua sektor yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari sektor energi kemudian juga dari perbankan ini. Kita akan coba singgung dari sektor energi terlebih dahulu. Saham-saham dari pertambangan batubara hari ini tampaknya beberapa mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami koreksi di beberapa waktu lalu. Perlahan tapi pasti mereka kembali menguat seiring juga dengan penguatan harga komoditas batubara meskipun ini belum mampu kembali menyentuh ke level psikologis di $400 Amerika per tonnya. Bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi terhadap saham-saham pertambangan batubara sampai sejauh ini, Pak Kiswoyo? Jadi memang kalau saham komoditi itu simpel. Jadi ketika harga komoditi produksi mereka itu harganya masih tinggi, otomatis laporan keuangan mereka akan bagus dan secara tidak langsung juga akan ikut terapresiasi dengan kenaikan harga saham mereka. Memang kalau kita lihat saat ini harga komoditi masih lagi tinggi-tingginya dari entah itu komoditi batubara, entah itu CPO gitu ya. Jadi memang kalau wajar lah kalau harga mereka harga sahamnya masih cukup tinggi. Cuma saya selalu mewaspadai untuk saham energi ini karena takutnya tahun depan setelah musim dingin, artinya sekarang kan memang menjelang musim dingin ya. Nanti tahun depan mungkin takutnya ketika harga komoditi turun, terutama harga batubara turun, itu nanti otomatis laporan keuangan mereka tidak akan sebaik tahun ini lagi. Jadi memang tapi saya belum bisa memastikan juga apakah tahun depan harga energi seperti batubara, oil dan gas akan turun. Karena ini kan berkaitan dengan geopolitik dan juga kondisi perang yang ada di Rusia Ukraina gitu kan. Jadi kita memang belum tahu, tapi kalau saya lihat saya lebih menyukai saham perbankan yang lebih stabil. Artinya memang saham perbankan ini adalah penggerak IHSG dengan bobot yang cukup besar. Sebagaimana saya katakan bobot paling besar saham di indeks ini ada dua dari BRI dan BCA. Jadi memang mereka lah yang akan menggerakkan IHSG dan kita harus ingat perbankan kita itu cenderung stabil. Artinya dalam kondisi apapun juga, misalnya komoditi sektornya sudah turun, harga komoditi turun, saham perbankan ini akan tetap menguntungkan karena memang perbankan di Indonesia ini salah satu perbankan yang paling menguntungkan di Indonesia. Baik. Jadi memang untuk komoditi saya selalu sarankan waspada, hati-hati. Karena kita lihat PER dan PBV-nya itu sudah mahal juga kalau kita lihat rasio ya. Terus juga kalau lihat dari harga sahamnya juga sudah naik sangat tinggi sekali. Jadi saya bilang hati-hati sekali untuk tapi kecuali ada penjualan untuk CPO ya. Karena kalau CPO itu kan kita dipakai. Jadi sampai dengan saat ini CPO ini adalah saingannya minyak jagung dan kedelai yang harganya selalu lebih mahal.
dan juga pemerintah kan lagi berusaha menggalakkan untuk menghemat impor oil dan gas, terutama oil ya. Jadi pemerintah pengen B40 kan. Nah itu kalau memang bisa diterapkan lagi, artinya kebutuhan CPO kita dalam negeri sendiri sudah besar. Kita tidak perlu impor lagi minyak gitu kan. Nah, Baik, itu Pak Kiswoyo, meskipun itu Anda menyatakan mewaspadai oleh saham-saham yang ada di pertambangan ini, paling tidak sampai dengan akhir tahun posisinya akan sampai di mana ini dan saham-saham apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan? Kalau untuk saham batubara itu saya mungkin ada 3 yang saya selalu perhatikan. Dari pertama Adaro, terus ITMG dan PTBA. 3 itu saya lihat mereka memang jagoannya. Mhm. Terus saya lihat juga harga mereka juga sudah sangat tinggi banget. Jadi memang untuk 3 ini mungkin kenaikannya sudah terbatas ya. Mungkin kalau sampai dari harga sekarang closing, mungkin sampai harga akhir tahun mungkin masih bisa naik lah 5-10% gitu. Oke. Jadi terbatas lah kenaikannya. Kita akan coba singgung ini Pak Kiswoyo dari masing-masing sahamnya. Kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah ada yang menanyakan untuk saham-saham pertambangan batubara ini. Yang pertama, saya akan coba sapa Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham ITMG sampai dengan akhir pekan ini sudah ambil posisi di 38.400. Analisis Anda untuk ITMG? ITMG itu sudah untung ya sebetulnya 38.000. Jadi memang levelnya 42.000 nih, kita lihat kalau 42.000 nggak tembus, dia bisa turun ke bawah lagi, tapi kalau dia bisa tembus level 42.000 dia akan ke arah 45.000 seperti itu. Ambil posisi di 38.400 ini profitnya sudah cukup lumayan Pak Kiswoyo. Untuk strateginya memaksimalkan profit yang ada ini, level berapa yang bisa direkomendasikan untuk profit taking ini? Paling tidak untuk seminggu ke depan, Pak. Kalau dia masih berada di atas 40.000, oke masih dikit boleh. Tapi kalau begitu dia turun di bawah 40.000 kan masih untung juga, lebih baik cut. Jangan sampai itu BEP gitu loh. 40.000 soalnya ada support kuat sih di situ. Gitu. Baik, artinya level support yang diwaspadai di level berapa ini untuk ITMG? 40.000 itu kalau turun bisa bahaya gitu. Bergeser kita ke Adaro, Pak Kiswoyo. Adaro, kalau kita lihat Adaro ini ya level 3.800 ya, itu menjadi resisten terdekatnya. Lalu setelah itu kalau dia 3.800 bisa, dia baru akan menuju ke arah 4.000. Tapi kalau dia turun sampai di bawah itu berarti sekitar 3.500 ya. Kalau dia turun di bawah 3.500, dia baru akan turun ke bawah lagi. Gitu. Selanjutnya ada Harum Pak Kiswoyo dan hari ini tampaknya cukup mengalami penguatan signifikan. Kalau kita lihat Harum ini support kuatnya ada di level 1.500-an. Kalau atasnya ini dia kayaknya mencoba menembus 1.700, tadi udah tembus tapi saya tetapnya di bawah. Dia mencoba ke arah 1.800 baru ke arah 2.000 saya lihat. Tapi kita lihat ya, dia bisa balik di atas 1.700 nggak? Kalau dia bisa naik di atas 1.700, dia baru ke arah 1.800, baru ke arah 2.000. Begitu. Baik, dari pertambangan batubara kita bergeser ke energi lainnya untuk logam dan mineral mentah Pak Kiswoyo. Kebetulan sudah ada yang berpartisipasi, ada Bapak Ari dari Purwokerto. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana prospek saham Antam sampai dengan akhir tahun di tengah gugatan WTO terhadap Indonesia? Sudah ambil posisi di Antam 1965 Pak. Support dan resistennya untuk jangka pendek dan jangka menengah Pak Kiswoyo. Antam ini memang 2000 itu menjadi level resisten. Kalau dia tidak bisa tembus di atas 2000, dia akan berbalik lagi ke bawah. Jadi memang semoga dia bisa tembus 2000. Kalau dia tembus 2000, dia baru bisa akan menuju ke arah 2200. Tapi level bawahnya ini saya lihat yang harus dijaga adalah level 1900 ya. Kalau dia turun di bawah level 1900 dia bisa turun ke bawah lagi sih, seperti itu. Dari posisi tren, seperti apa Pak Kiswoyo? Dari candle yang kita dapat saksikan di layar televisi ini, tampaknya pelemahannya lebih dominan ini daripada penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ini polanya memang lagi sideways, tapi antara 2000 sampai 1900 kalau dia jebol ke atas ya dan naik ke atas, kalau dia turun ke bawah seperti itu. Ambil posisi di 1965, Pak Kiswoyo rekomendasinya? 1965 ya berarti masih untung, udah untung. Ya kita lihat ya, kalau dia nggak kuat tembus di atas 2000 sih sebaiknya buang aja, masih untung kan gitu loh. Kalau sampai akhir tahun, Pak Kiswoyo, target dari Bapak Ari dari Purwokerto? Aduh, kalau bicara Antam ini saya belum menghitung harga wajar dia. Soalnya saya udah lama nggak menghitung. Tapi kalau lihat teknikal sih,
resistennya 2000 dan 2200 seperti itu. Tapi kalau dia nggak nembus 2000 ya bisa balik ke bawah lagi seperti itu sih. Baik, jawaban untuk Bapak Ari dari Purwokerto untuk Antam sampai dengan akhir tahun tadi sudah ambil posisi di 1965, target jangka pendek dan menengah dan juga sampai dengan akhir tahun, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain dari pertambangan, Pak Kiswoyo, beberapa perbankan big cap hari ini juga menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Analisis Anda seperti apa untuk sektor perbankan big cap ini, meskipun tadi juga sempat disinggung sebenarnya? Kalau kita bicara perbankan Indonesia ini memang PER dan PBB-nya kok tinggi ya dibandingkan dengan regional ataupun dengan dunia. Karena memang harus saya ingatkan lagi bahwa perbankan di Indonesia ini adalah perbankan yang paling menguntungkan di dunia. Dilihat apa dari sisi NIM, net interest margin, selisih antara suku bunga deposito paling tinggi dengan suku bunga kredit paling rendah. Itu selisihnya kita itu sangat tinggi, bisa di atas 3%. Bahkan mungkin kalau kita lihat average ya data dari BI dan OJK itu kalau nggak salah sekitar 4-5%. Sementara di dunia atau kita bicara regional, mereka dapat 3% saja itu sudah sangat sulit. Mungkin mereka hanya bisa dapat 1% sampai 2% saja. Artinya kredit di luar negeri memang lebih murah, tapi suku bunga tabungannya atau depositonya juga lebih murah lagi. Nah di kita ini sebetulnya memang dengan perbankan yang sangat menguntungkan ini, makanya kita lihat kok banyak sekali ya bank-bank kecil tuh dibeli bank-bank asing gitu kan. Bank asing banyak masuk ke sini. Karena mereka tergiur dan perbankan Indonesia itu untungnya tebal banget gitu ya. Nah itulah yang membuat sebetulnya perbankan kita itu sangat menarik. Makanya kalau kita lihat kayak BCA, ini adalah leading istilahnya pemimpinnya di sektor perbankan dan juga bobotnya cukup besar di IHSG. PBB-nya memang luar biasa mahal sampai 5 kalian. Tadi udah dibahas juga. PR-nya juga kok tinggi banget ya 28 kali ya karena ini salah satu perbankan yang blue chip jagoan. Kalau kita lihat NIM-nya juga mereka BCA besar. Terus BCA juga kredit macetnya kecil, bahkan dalam kondisi ujian kemarin Corona 2 tahun, itu NIM-nya kredit macetnya dia, NPL-nya dia juga terjaga. NPL-nya kecil, NIM-nya tetap besar gitu kan. Nah ini salah satu unggulan dari kita lihat perbankan besar model BCA, BRI gitu. Terus ada Bank Mandiri sama BBNI. Jadi 4 bank itu memang saya lihat, 4 bank besar dan juga penggerak IHSG. Pak Kiswoyo, hari ini BBCA lebih cenderung tertekan, Pak, melemah di 0,28%. Tadi juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 8.900-an ini. Sementara di fundamentalnya mereka berencana untuk membagikan dividen interim. Nah inilah bukti bahwa memang perbankan Indonesia itu sangat sehat dan untungnya benar-benar ya. Jadi memang ada kadang-kadang orang bilang laporan keuangan untung tapi kok perusahaan pelit bagi dividen. Nah bagi perusahaan yang GCG-nya bagus seperti BCA, kalau dapat untung mereka benar-benar akan membagikan. BCA, BRI itu mereka akan bagi, seperti Mandiri, BBNI juga. Nah ini seperti gambaran bahwa ini perusahaan sehat dan GCG-nya bagus, makanya disukai oleh banyak pihak. Nah berkaitan dengan ada koreksi itu hal yang wajar. Ingat, pada saat IHSG pada saat bulan kemarin atau bulan kemarin lagi itu baru nimbus new high level 7.300 sekian. Itu motor penggeraknya adalah BCA dan Mandiri. BCA dan Mandiri sama-sama new high, IHSG new high. Betul. Nah, kedepannya IHSG akan new high. Saya lihat motor penggeraknya yang belum bergerak new high itu adalah BBNI. BBNI itu harusnya bisa menyentuh angka level 5.000. BBNI juga akan menembus di atas level 10.000-nya. Baik. Berbarengan dengan IHSG menuju 7.500. Itu sih prediksi kami seperti itu. Oke, Pak Kiswoyo, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.